Seandainya dilakukan di pengadilan nanti dan dilakukan pembuktian, konsekuensinya kan antara palsu dan asli. Kalau semua terjadi konsekuensi bahwa benar itu asli, apa tindakan dari tim penuntut dari isu ijazah palsu ini? Ya, pertama mungkin ya saya belum post lagi dengan kawan-kawan dan kita maaf. Setelah itu kita serang. Ternyata ijazah Pak Jokowi asli, terus mau minta maaf saja gitu. Minta maaf setelah membuat gaduh, setelah orang-orang keluar caci maki hinaan-hinaan kepada Pak Jokowi, kepada keluarga Pak Jokowi. Minta maaf, cuma minta maaf saja. Enak banget, enak sekali. Konsekuensinya bukan minta maaf, Pak, di penjara. Ketemu Pak Jokowi, komentarnya Sehat selalu. sehat selalu. Ijazahnya asli. Oh keren, siap. Coba isi. Siapa Bang Sabtono? Mari kita mulai dari hal yang paling mendasar. Joko Widodo adalah lulusan Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Kehutanan, angkatan 80, lulus tahun 85. Deskripsinya ada, judulnya Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madya, Surakarta. Cocok banget, karena memang Jokowi dari Solo dan jurusannya Kehutanan. Gak mungkin juga dia ngarang judul sambil main ludo. Dan ini bukan sekedar klaim. UGM sudah resmi kasih pernyataan, ijazah Jokowi itu asli. Ijazah Joko Widodo palsu, sehingga nanti semua kebijakannya palsu, dan Joko Widodo adalah presiden palsu. Kalau kita menuduh orang lain sesuatu yang dituduhkan, maka orang itu harus mampu membuktikan. Kalau dia bilang ijazah itu ijazah palsu, dia harus punya pembandingnya. Bahwa dia harus punya pembanding yang dikatakan bahwa orang itu ijazahnya palsu. Itu. Kalau saya bilang, mohon maaf ya, ini uang 100 palsu, maka saya harus punya uang 100 asli. Pembandingnya yang asli. Ijazah Joko Widodo palsu, sehingga nanti semua kebijakannya palsu, dan Joko Widodo adalah presiden palsu. Nyinyir mulut lu. Rizal Fadila, Pak. Faisal Fadila mulutnya yang sudah bau bangkai ini banyak bacot nih. Sama dokter tipu-tipu Roy Suryo, Amin Rais, Egy Sujana. Pak Kapolri, Pak Prabowo, cepet ditangkap orang ini. Nanti kalau sudah diponis, taruh di Nusa Kambangan. Jangan taruh di mana? Di Nusa Kambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi, tentunya yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik, untuk menonton video ini jangan disukip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Ibu DJ anak jenderal yang merespon dan menanggapi orang Egy Sujana, di mana dalam video tersebut orang Egy Sujana yang mengatasnamakan TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, itu menyatakan bahwa kalau nanti ada pembuktian di pengadilan, seandainya ijazah Pak Jokowi itu asli, maka akan minta maaf katanya. Dan itu langsung direspon dan ditanggapi oleh Ibu DJ anak jenderal. Dan menurut Ibu DJ anak jenderal, bahwa konsekuensinya bukan meminta maaf, tapi di penjara. Kurang lebih intinya seperti itulah yang disampaikan oleh Ibu DJ anak jenderal dalam video tersebut ya. Dan di ujung video nanti ada video dari abang-abang kita yang menjelaskan tentang ijazah Pak Jokowi.
Langsung saja kita tonton dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini dia. Cekidot. Seandainya dilakukan di pengadilan nanti dan dilakukan pembuktian, konsekuensinya kan antara palsu dan asli. Kalau semua terjadi konsekuensi bahwa benar itu asli, apa tindakan dari tim penuntut dari isu ijazah palsu ini? Ya. Pertama mungkin ya saya belum post lagi dengan kawan-kawan nanti. Kita maaf. Setelah itu terserah. Ternyata ijazah Pak Jokowi asli, terus mau minta maaf saja gitu. Minta maaf setelah membuat gaduh, setelah orang-orang keluar caci maki hinaan-hinaan kepada Pak Jokowi, kepada keluarga Pak Jokowi. Minta maaf, cuma minta maaf saja. Enak banget, enak sekali. Konsekuensinya bukan minta maaf, Pak, di penjara. Bapak harus berani di penjara karena Bapak sudah berdusta soal ijazah Pak Jokowi. Wis ketemu Pak Jokowi. Iya. Komentarnya Sehat selalu. sehat selalu. Ijazahnya asli. Oh keren, siap. Bapak izin. Siap. Siapa Bang Faktor? Mari kita mulai dari hal yang paling mendasar. Joko Widodo adalah lulusan Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Kehutanan, angkatan 80, lulus tahun 85. Deskripsinya ada, judulnya Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madya, Surakarta. Cocok banget, karena memang Jokowi dari Solo dan jurusannya Kehutanan. Gak mungkin juga dia ngarang judul sambil main ludo. Dan ini bukan sekedar klaim. UGM sudah resmi kasih pernyataan, ijazah Jokowi itu asli. Dan yang ngomong ini bukan fans club ya, tapi UGM sendiri, kampus negeri yang punya otoritas penuh atas data mahasiswanya. Nah, yang menarik lagi, ijazah Jokowi sudah diverifikasi berkali-kali, bukan cuma sekali. Waktu nyalon wali kota Solo, dicek. Maju ke gubernur DKI Jakarta, dicek. Lanjut ke Capres 2014 dan 2019, dicek lagi. Dan semua itu diverifikasi oleh KPU di tiap tingkatan. Ada mekanisme resmi, ada pengecekan dokumen, dan nggak bisa asal-asalan lolos. Kalau ijazahnya palsu, harusnya gagal sejak di Solo. Tapi kenyataannya, 2 periode presiden. Nggak ada yang palsu, nggak ada konspirasi, dan UGM bukanlah lembaga receh yang bisa dibeli cuma karena 1 orang jadi presiden. Cukup teman-teman kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, dan menonton video tersebut tadi. Jadi di awal video tadi ada video dari Ibu DJ Anak Jenderal yang merespon dan menanggapi orang Egy Sujana yang mengatakan bahwa kalau nanti seandainya terbukti ijazah Pak Jokowi itu asli di pengadilan, buktikan ya, terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, katanya akan minta maaf. Dan langsung direspon dan ditanggapi oleh Ibu DJ Anak Jenderal. Dan menurut apa yang disampaikan oleh Ibu DJ Anak Jenderal ini, bahwa konsekuensinya itu bukan minta maaf, tapi di penjara karena sudah menghasut, membuat gaduh, menuduh dan lain sebagainya. Pokoknya intinya kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Ibu DJ Anak Jenderal dalam video tersebut terkait menanggapi orang-orang Egy Sujana. Dan di ujung video tadi ada video dari abang-abang kita yang menjelaskan tentang ijazah Pak Jokowi. Jadi seperti itu videonya teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Ya, apakah kalian percaya bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli atau sebaliknya? Silahkan kalian memberikan tanggapan ataupun komentar. Kalau kalian tanya kepada saya secara pribadi, untuk saat ini saya masih percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Ini secara pribadi ya. Kenapa saya masih percaya bahwa untuk saat ini ijazah Pak Jokowi itu asli? Ada 2 hal yang membuat saya masih percaya untuk saat ini bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Yang pertama, dari pihak UGM sudah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Kemudian yang kedua, dari pihak yang menuding, menggugat dan lain sebagainya belum bisa menunjukkan data-data yang konkret ya terkait bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya, kalau misalnya orang-orang Egy Sujana, Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifah menurut mereka bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, seharusnya yang asli itu ada pada diri mereka. Artinya apa? Ada pembandingnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mohon maaf, saya bukan buzzer. Saya di sini mencari kebenaran. Saya bukan buzzer ya. Jadi jangan salah-salah.
Jadi, kalau kita menuduh orang lain sesuatu yang dituduhkan, maka orang itu harus mampu membuktikan dengan bukti-bukti ataupun dalil-dalil yang memang ada di dalam aturan hukum. Kalau dia bilang ijazah itu ijazah palsu, dia harus punya pembandingnya. Bahwa dia harus punya pembanding yang dikatakan bahwa orang itu ijazahnya palsu. Itu. Jadi bukan ijazah orang lain yang digunakan sebagai pembanding. Bukan. Kalau saya bilang, mohon maaf ya, ini uang 100 palsu, maka saya harus punya uang 100 pembandingnya yang asli. Itu maksudnya. Jadi dia harus buktikan dia pegang nggak sesuatu yang asli. Bukan yang kita tuduh yang harus membuktikan keasliannya. Ini terbalik narasinya. Yang makanya tadi saya bilang agak lain. itu orang-orang yang menyerang-nyerang Pak Jokowi itu agak lain saya lihat. Agak lain, coba perhatikan deh. Orang-orang itu agak lain. Beda dengan orang-orang yang normal ya. Yang artinya yang memang kebanyakan dan kebiasaan. Ijazah Joko Widodo palsu, sehingga nanti semua kebijakannya palsu, dan Joko Widodo adalah presiden palsu. Nyinyir mulut lu. Rizal Fadila, Pak. Faisal Fadila mulutnya yang sudah bau bangkai ini banyak bacot nih. Sama dokter tipu-tipu Roy Suryo, Amin Rais, Egy Sujana. Pak Kapolri, Pak Prabowo, cepat ditangkap orang ini. Nanti kalau sudah diponis, taruh di Nusa Kambangan. Jangan taruh di mana? Di Nusa Kambangan. Biar tidak keluar-keluar terus mulutnya ini 4 orang ini. Termasuk Amin Rais itu, Egy Sujana ini. Cukup teman-teman, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, dan menonton video tersebut tadi. Jadi di awal video itu ada video dari salah satu bapak-bapak yang membahas terkait masalah ijazah Pak Jokowi, menjelaskan dan menanggapi orang-orang yang menggugatnya, menudingnya, dan lain sebagainya. Ya. Dan di ujung video tadi ada salah satu netizen yang merespon dan menanggapi Rizal Fadila. Jadi bagaimana menurut kalian? Setelah kalian melihat, mendengarkan atas apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi dalam video tersebut di awal tadi, apakah kalian setuju atau tidak? Apakah kalian sepakat atau tidak atas apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi dalam video tersebut terkait menjelaskan tentang ijazah Pak Jokowi dan merespon, menanggapi orang-orang yang menuduhnya palsu dan menggugat dan lain sebagainya? Dan saya pribadi sepakat atas apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi dalam video tersebut ya. Mudah untuk dicerna dan dinalarkan ya, masuk logika. Ketika kita mendalilkan sesuatu, menuduh, itu harus bisa kita buktikan. Ketika kita menuduh ijazah orang lain itu palsu, berarti yang asli itu ada pada diri kita. Artinya apa? Ada pembandingnya. Jadi seperti itu. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.